Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang serba-serbi Lebaran ya. Yang pertama kita akan bahas tentang apa makna daripada Al-Aid ya. Kita ada dua, ada Idul Fitr dan Idul Adha. Al-Aid ada pendapat yang mengatakan diambil dari kata Al-Aud dari ada yaudu yang artinya kembali ya. Ada yang mengatakan diambil dari Al-Adah yaitu ma'tadahun nas yaitu tradisi kebiasaan. Sehingga dua makna bahasa ini menunjukkan bahwasanya Al-Id adalah suatu yang berulang-ulang. Suatu yang berulang-ulang. Apakah tradisi manusia, masyarakat, ataukah kembali selalu. Adapun Al-Id disebut dengan Id, ada yang mengatakan karena berulangnya kegembiraan ya, tahunan menemui kaum muslimin sehingga disebut dengan Id ya. Ada yang mengatakan Id dari kata kembali karena banyak kebaikan yang kembali kepada kaum muslimin ketika mereka melakukan Id ya, banyak kebaikan ya. Keberkahan. Ada yang mengatakan juga Id agar orang yang melakukan Id bisa kembali tahun depan Id lagi ya. Id artinya apa? Kembali. Intinya Id maknanya suatu yang terulang-ulang. Dan dalam Islam hari raya agama yang berulang-ulang per tahun cuma dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Dan dua lebaran ini adalah lebaran yang spesial. Spesialnya dari sisi mana? Pertama, sebelum Id dimulai dengan ibadah. Yaitu seperti Idul Fitri, lebaran dimulai dengan puasa sebulan. Kemudian juga Idul Haji atau Idul Adha dimulai dengan ibadah haji. Ya, dari para jamaah haji atau kalau tidak hajian maka beribadah selama 9 hari ya di awal bulan Dzul Hijjah sehingga dimulai dengan ibadah. Setelah ibadah selesai diakhiri dengan salat Id, hari lebaran. Dan keutamaan berikutnya salat Id pun dibuka dengan hari lebaran dibuka dengan salat. Hari lebaran dibuka dengan salat, baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah walitukbirul iddata walitukammilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bulan Sya'ban dan agar kalian mengagungkan Allah dan agar kalian bersyukur. Maka dibuka dengan syukur kepada Allah dengan sujud dalam salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian juga di antara keistimewaan juga bahwasanya dua lebaran tersebut dipenuhi dengan kegembiraan, bahkan dianjurkan untuk bersenang-senang, untuk tausiah ke lapangan, tetapi tidak dengan maksiat. Tidak dengan apa? Maksiat. Ini keistimewaan lebaran dalam Islam ya. Jadi dimulai dengan ibadah, hari lebarannya dibuka dengan ibadah rasa syukur kepada Allah, kemudian senang-senangnya pun tidak tercampur dengan kemaksiatan. Berbeda dengan orang non-muslim, orang kafir, mereka juga punya lebaran, a'yadul kuffar. Majusi punya lebaran, Nasara, ya yang lain juga ya, punya lebaran ya. Tidak seperti hari lebaran kaum muslimin. Oleh karenanya sebagaimana mereka punya lebaran, kita juga punya lebaran ya. Oleh karena di antara ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang dijamin masuk surga, ketika Allah puji mereka, kata Allah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna, yaitu hamba-hamba ar-Rahman. Allah sebutkan sifat-sifat mereka yang Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman kata Allah walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, itu orang-orang yang tidak pernah menghadiri az-zur. Sebagian salaf menafsirkan la yashhaduna a'yadal kuffar, mereka tidak pernah menghadiri hari raya orang-orang kafir. Hari raya Majusi, hari raya Nasara, hari raya Yahudi, hari raya Hindu, Buddha, mereka tidak pernah
hadir. Karena masing-masing agama punya perayaan. Orang Islam perayaannya dua, Idul Fitri, Idul Adha. Ini sisi makna Id, yaitu sesuatu yang kembali, yang terulang-ulang atau tradisi. Baik, pembahasan berikutnya tentang apa hukum salat Id. Hukum salat Id, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya. Karena dalil-dalil yang menunjukkan penekanan Nabi terhadap salat Id, Rasulullah SAW sejak Madinah, tinggal di Madinah tidak pernah meninggalkan salat Id. Ya, Rasulullah SAW mulai salat Id sejak tahun kedua Hijriah, karena puasa Ramadan dimulai pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Ini menunjukkan sunnah yang sangat ditekankan. Sebenarnya mengatakan salat Id hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib, jika dikerjakan sebagian orang, maka tidak wajib bagi yang lainnya. Ini pendapat. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang sangat kuat, yang merupakan mazhab Hanafiyah dan dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dipilih juga ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya salat Id hukumnya fardu ain. Fardu ain yaitu wajib seperti salat Jumat. Wajib bagi setiap orang yang mampu untuk melaksanakan salat Id. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah SAW menekankan orang-orang untuk salat Id, bahkan Rasulullah SAW menyuruh para wanita yang tidak wajib salat Id pun ikut hadir. Sampai kata Ummu Atiyah, kami disuruh untuk menyuruh al-awatik, yaitu para remaja-remaja, gadis-gadis, untuk hadir dalam salat Id, wal huyyat, yaitu wanita-wanita yang haid. Wanita-wanita haid boleh salat atau tidak? Tidak boleh. Tapi mereka disuruh untuk hadir dalam salat Id, yashhadna barakatal ijtima'al muslimin wa da'watihim, wa da'watahum, agar bisa menghadiri keberkahan kaum muslimin, ya, dan doa mereka pada hari raya. Nah, kalau wanita-wanita yang haid yang tidak wajib salat saja disuruh hadir, apalagi yang memang wajib salat, ya. Adapun dalil yang menyatakan bahwa salat itu tidak wajib, mereka berdalil dengan hadis orang Arab Badui, yang ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, apa yang salat wajib bagiku? Maka Rasulullah mengatakan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia berkata, apakah ada kewajiban yang lain? Kata Nabi, la illa anta tatawwa'a. Tidak ada kewajiban yang lain di salat 5 waktu kecuali kau ingin salat sunnah. Mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya selain 5 waktu hukumnya sunnah. Tetapi hadis ini terkait dengan 5 salat yang kewajiban per hari. Kalau per hari cuma 5 waktu. Makanya salat witir hukumnya sunnah yang benar. Salat tahiyatul masjid juga hukumnya apa? Sunnah. Ini terkait dengan sesuatu yang terulang tiap hari. Adapun yang tidak terulang tiap hari maka butuh dalil tersendiri, ya. Maka seperti salat Id berulang cuma setahun sekali, Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali, ya. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya salat Id hukumnya fardu ain. Fardu ain. Baik. Berikutnya, ya. Bagaimana kalau orang tidak sempat salat Id? Dia datang ke lapangan, ya, tahu-tahu sudah selesai. Ya. Maka ada khilaf dengan para ulama, ada yang mengatakan sudah gugur, dia tidak perlu salat Id karena salat Id adalah kewajiban salat yang dilakukan secara berjamaah. Pendapat lain mengatakan tidak, dia diqadha salatnya, tetap dua rakaat meskipun dia tidak mendapatkan salat keutamaan salat berjamaah, tapi dia tidak meninggalkan salat Id meskipun sendirian. Pelaksanaannya sama persis seperti salat Id yang dilakukan secara berjamaah. Itu takbir pertama, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, ya. Sehingga tidak gugur salat Id. Wallahu a'lam bishawab. Adapun adab-adab terkait dengan salat Id. Yang pertama adalah ngomong-ngomong salat Id kapan? Besok atau lusa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal yang jelas, ya. Semua sepakat 1 Syawal, cuma kapannya Allah alam, ya. Tapi yang pertama di antara adab salat Id adalah mandi. Dan ini tidak ada hadis dari Nabi
yang valid, ya, tidak ada riwayat dari Nabi. Bukan berarti Nabi tidak melakukannya, cuma tidak ada periwayatan dari Nabi salat mandi untuk salat Id. Tetapi datang dari riwayat dari para sahabat. Seperti dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mandi untuk salat Id sebelum berangkat ke musalla. Ya. Demikian juga fatwa dari sebagian sahabat, seperti ada seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditanya tentang mandi. Sa'ala rajulun Aliyan anil gusli. Ya. Ali ditanya tentang mandi. Qala radhiyallahu anhu, iktasil kulla yaumin in syi'ta. Kalau kau mau mandi setiap hari, silakan, enggak apa-apa mandi tiap hari. Faqala la, bukan itu yang saya tanyakan. Al-ghuslu ladzi huwal ghuslu. Yang saya tanyakan adalah mandi yang mandi benar-benar mandi, maksudnya mandi sunnah. Qala Ali bin Abi Thalib berkata, yaumul jum'ah disunahkan mandi, itu mandi sunnah bukan mandi biasa. Kemudian yaum Arafah itu juga disunahkan untuk mandi. Wa yaumun nahar, yaitu ketika hari nahar 10 Dzulhijjah. Wa yaumul fitr, yaitu lebaran Idul Fitri. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, 4 ini disunahkan mandi, di antaranya lebaran Idul Adha dan lebaran Idul Fitri. Maka ini dalil bahwasanya disunahkan untuk mandi ketika hendak berangkat ke musalla. Kemudian juga dengan kias bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbicara tentang hari Jumat. Rasulullah berkata, inna hadha yaumul aidin ja'alahu Allahu lil muslimin. Faman ja'a ilal jum'ati falyaktasil. Wa in kana tibun falyumissa minhu wa alaikum bisiwak. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari lebaran, itu Id yang pekanan, yang Allah jadikan hari Jumat adalah hari lebaran tiap pekan bagi kaum muslimin. Siapa yang datang salat Jumat, maka hendaknya mandi. Mandi. Kalau dia punya minyak wangi, hendaknya pakai minyak wangi. Dan hendaknya dia bersiwak. Nah, kalau Jumat yang dia hanyalah lebaran pekanan yang lebih kecil daripada Idul Fitri, Idul Adha, diwajib atau disunahkan untuk mandi, apalagi Idul Fitri. Jadi mandi Idul Fitri hukumnya sunnah. Jangan lupa pakai minyak wangi. Jangan lupa juga bersiwak, ya. Jangan pergi ke mushola tidak sikat gigi. Udah mandi tapi tidak sikat gigi. Tentunya kalau dia berwudu aja sudah sah. Karena mandinya tidak wajib. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Kalau hari Jumat sunnah, apalagi Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian tadi sudah kita singgung di antara adab berikutnya, selain bersih-bersih juga pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi, ya. Jangan lupa untuk bersiwak. Ya. Jangan lupa untuk bersiwak. Kemudian sunnah berikutnya memakai pakaian yang terindah yang dia punya, ya, ya. Kalau enggak punya sudah enggak apa-apa. Sebisanya, yang ada yang paling dia suka dia pakai. Dalilnya apa? Datang dari hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akhadha Umar jubbatan min istabrak tuba'u fi suq. Fa akhadhaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar suatu hari mengambil jubah yang terbuat dari sutra, istabrak, dari sutra. Kemudian diambil dari pasar, kemudian Umar bawa baju tersebut, jubah tersebut kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, ibta' hadhihi fatajammal biha lil 'id wal wufud. Kata Umar, ya Rasulullah, belilah jubah dari sutra ini yang kau gunakan untuk berhias, fatajammal biha, kau berhias ketika untuk salat Id, ketika hari raya dan juga untuk menyambut wufud, tamu-tamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama hadhi libasun man la khalaqa lahu. Ini pakaian untuk orang yang tidak punya jatah di akhirat, maksudnya pakaian orang kafir. Jadi Rasulullah tidak mau. Tapi maksud saya yang kita ambil dari faedah ini bahwasanya berhias untuk lebaran dan untuk menjamu tamu adalah perkara yang dianjurkan. Makanya Umar kasih ide, ya Rasulullah, pakai baju ini bagus nih untuk hari lebaran. Cuma Rasulullah menolak karena itu dari sutra. Tapi kita bisa ambil faedah dari sini bahwasanya berhias di hari raya adalah suatu yang sunnah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wa hadha yadullu ala anna tajammul indahum fil Id fi hadhil mawadhi' kana masyhuran. Ini dalil bahwasanya orang-orang para salaf, para sahabat dahulu mereka berhias dan berias untuk lebaran dan untuk menjamu tamu adalah perkara yang masyhur di kalangan mereka. Baik, berikutnya disunahkan untuk makan
sebelum pergi ke musalla. Ya, kalau bisa makan beberapa butir korma. Ya. Ini untuk Idul Fitr, untuk Lebaran. Untuk Lebaran apa? Lebaran Fitr. Adapun kalau Idul Adha, maka sebaliknya jangan makan, sholat dulu, sembelih yang punya sembelihan. Sehingga makan pertama dari hasil hewan sembelihan. Karena itu makanan berkah yang disiapkan untuk disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dia lakukan itu yang terbaik. Dia tidak makan dulu, nanti setelah hewannya disembelih baru dia makan dari sembelihannya. Cuma itu agak repot kita praktekkan apalagi kalau ada yang nyembelih sapi. Sapinya baru disembelih selesai jam 11. Belum potongnya, habis duhur baru selesai masaknya. Tapi kalau kambing gampang, kambing potong terus hatinya dibakar jadi sate kambing, apalagi hati cepat masak tinggal dimakan. Tapi kalau sapi agak susah. Ini sunnahnya demikian ya. Kalau orang dahulu mereka nyembelih kambing cepat, sampai sekarang orang yang ahli nyembelih kambing apa? Cepat. Tapi kalau Idul Fitr maka disunahkan makan terlebih dahulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berangkat untuk sholat Id sampai beliau makan beberapa butir korma dan beliau makannya witir, makannya kormanya witir, yaitu 1 atau 3. Kalau beberapa butir berarti mulai dari 3, 5. Kalau antum senang korma 21, 41 boleh. Antum mungkin kalau antum mungkin nggak begitu korma. Orang Arab suka korma. Saya dulu punya kawan teman belajar orang Yaman. Jadi kita belajar bareng. Kalau kita kan gorengan atau kacang, dia bawa korma 1 kantong. Sambil belajar dia makan korma. Waduh. Jadi memang korma mereka hobi. Mereka apa? Hobi. Mereka senang berbagai macam model korma ya. Dan model korma bisa ratusan model. Satu model bisa beberapa macam. Di Arab Saudi aja mungkin ratusan model apa korma. Tapi timbul pertanyaan. Sunnahnya adalah makan secara ganjil. Ada khilaf dengan para ulama. Kalau selain pas Idul Fitri, apakah juga disunahkan kita makan ganjil? Saya tahu isi 3. Lontong 3 misalnya. Patin 3. Pepes patin 3. Pepes tahu 3. Berarti 6 dong. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan yang datang dalil tentang ganjil adalah ketika Idul Fitr. Adapun makan yang lain tidak harus apa kan? Ganjil. Sebagian ulama kalau tidak salah Syekh bin Baz memandang umum karena innallaha witrun yuhibbu al-witr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala witir, ganjil, dan Allah suka dengan yang ganjil-ganjil. Oleh karenanya banyak hal-hal yang memang hitungannya ganjil seperti tawaf 7 putaran. Hari juga ada 7 ya. Suka yang ganjil-ganjil. Kemudian juga misalnya memandikan mayat juga apa kan? Ganjil ya. Kemudian juga banyak hal dianjurkan yang ganjil-ganjil. Sebagian ulama memandang itu umum. Kalau kita bisa perkara diganjilkan, kita ganjilkan untuk mengingat akan keesaan Allah. Bahwasanya Allah itu berbeda sendiri. Dia ganjil secara zat, dia adalah fard, sendiri, ganjil 1, dan dia juga memiliki sifat yang tidak ada yang menyamainya. Sehingga ketika kita mengingat ganjil, kita ingat akan keesaan Allah. Maka yang bisa kita ganjilkan, kita ganjilkan. Kita ganjilkan. Paham? Paham ya? Saya bercanda ini, bercanda aja ya, bercanda. Jangan tersinggung ya. Jadi saya pas jalan di Madinah, ketemu kawan lama. Firanda, kamu udah nikah lagi? Saya bilang sudah. Ganjilkan. Bercanda aja ya. Kalau kita ganjil 1 udah ganjil semua, alhamdulillah aman. Jadi saya sebagian memandang bahwasanya ganjil dalam segala hal karena ketika kita melakukan yang ganjil kita ingat akan keesaan Allah, bahwasanya Allah ganjil sendiri dan dia memiliki sifat yang bersendiri dalam sifat-sifat tersebut, tidak ada yang menyamainya ya. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah memandang makan yang ganjil cuma ketika Idul Fitri aja, korma. Tidak, kalau kita makan waktu hari lain tidak harus ganjil. Tidak sunnah kata beliau. Tapi apa fungsinya kita harus makan dulu? Ada yang mengatakan untuk menjelaskan bahwasanya kita sekarang tidak puasa. Makanya disebut Idul Fitr. Fitr itu artinya berbuka.
Bukan fitrah, tapi artinya apa? Fitrah artinya berbuka. Al-fitru yaumu yuftirun nas. Lebaran Idul Fitri adalah hari di mana orang berbuka, tidak puasa. Maka kita tunjukkan bahwasanya hari ini saya tidak puasa lagi. Maka saya makan. Saya makan. Ada yang mengatakan, iya, untuk menunjukkan bersegera. Kenapa makannya tidak ditunda? Habis sholat atau siang hari. Kenapa begitu habis subuh langsung makan dulu? Untuk menunjukkan cepat dalam menjalankan perintah Allah. Oleh katanya Rasulullah tidak makan banyak, bukan untuk mengenyangkan. Jadi makan itu bukan untuk mengenyangkan. Yang bilang sunnah sebelum sholat Idul Fitri makan lontong sebanyak-banyaknya, enggak. Rasulullah hanya makan beberapa butir untuk menunjukkan apa? Segera bahwasanya sekarang bukan lagi hari puasa. Hari puasa sudah berakhir. Ini makan secukupnya untuk membedakan aja. Kalau kita di Mekah Madinah biasanya ada anak-anak Arab itu mereka bawa korma, mereka keliling. Karena sebagian orang memang ketika Masjid Nabawi, Masjid Haram mereka tidak pulang, jadi mereka sudah start ke masjid jam 2, jam 3 malam mereka nunggu habis sholat subuh sampai sholat Id. Saya tahun lalu setahun sebelumnya saya keluar jam 3 masih dapat tempat di Masjid Nabawi. Kalau mungkin di Mekah lebih dahsyat lagi. Jam 3 saya masih masuk di masjid, masih ke atas ya, lantai 2. Tahun lalu jam 3 keluar sudah nggak dapat tempat. Padahal setengah 6 baru azan subuh. Jam 3 sudah nggak dapat apa? Tempat. Luar biasa. Nggak tahu tahun ini mungkin lebih sepi karena banyak yang nggak bisa berangkat karena ada perang ya. Donald Trump lagi stres jadi bikin trompet perang. Tapi intinya jadi banyak orang-orang yang ketika sholat subuh tidak pulang lagi sehingga mereka tidak sempat untuk apa? Makan. Maka ada anak-anak yang bawa korma. Kasih-kasih sehingga orang-orang pada makan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya, kalau tidak korma apa aja? Ya harus korma. Yang penting kita menunjukkan kita sudah berbuka, bahwasanya hari ini hari Lebaran bukan lagi hari berbuka. Dan kita tahu bahwasanya berpuasa di hari Lebaran hukumnya haram. Kemudian di antara sunnah adalah berusaha berangkat ke musalla, tempat sholat dengan jalan kaki. Dengan jalan kaki, kalau bisa tidak naik kendaraan. Ya. Kecuali ada halangan seperti jauh atau becek atau apa hal-hal yang mengganggu, maka naik kendaraan. Ya. Kalau bisa berjalan, maka berjalan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW yakhruju ilal Aid masyian wa yarji'u masyian. Adalah Rasulullah SAW berangkat menuju lapangan sholat Id berjalan kaki dan pulang juga berjalan kaki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, "Minas sunnah an takhruja ilal Id masyian." Di antara sunnah adalah engkau keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki. Maka seorang kalau bisa jalan kaki, selama memungkinkan. Sekilo jalan tidak ada masalah ya. Kalau 5 kilo kejauhan ya. Tapi kalau sekilo, oke lah. 2 kilo masih boleh lah kita jalan apa? Kaki. Pergi, pulang jalan kaki. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Berikutnya di antara sunnah terkait sholat Id adalah sholat Id dilakukan di musalla. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah maka amalan para salaf dari dahulu mereka sholat Id di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Karena di Mekah memang kondisinya berbukit-bukit. Sehingga tidak mudah menemukan tanah lapang. Dan tanah lapang yang terbaik di sana adalah di lembah tempatnya Ka'bah. Sehingga mereka sholat Id di situ, di Masjidil Haram. Sejak dahulu. Ya. Berbeda dengan di Madinah. Di Madinah tanah lapang banyak. Tanah lapang banyak. Oleh karena Rasulullah SAW sholatnya di tanah lapang. Rasulullah SAW sengaja meninggalkan Masjid Nabawi. Padahal kita tahu di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Tapi khusus sholat Id Rasulullah SAW keluar. Jaraknya dari Masjid Nabawi ke tanah lapang kata Ibnu Hajar alf zira. Sekitar 700 meter. Mungkin sekarang di arah Masjid Gomama. Kalau antum mau naik ke arah mau ke jalan Kuba, jalan kaki kan ada tempat apa? Bagi-baginya situ, tempat kendaraan golfnya itu, mobil golf ya. Di situ dekat Masjid Gomama. Kira-kira daerah situ. Daerah situlah tempat musallanya salat Id. Jadi musalla maksudnya tanah lapang. Musalla maksudnya tanah lapang dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman, dilanjutkan oleh Ali. Jadi mereka
sholat Id di tanah lapang. Maka sebisa mungkin seorang melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya demikian ya. Saya waktu tidak tahu sekarang, waktu saya di Papua, di Sorong, lokasi sholat Id cuma di lapangan hoki ya. Di kampung mungkin lapangan mana. Jadi terpusat 2 titik. Zaman saya dulu masih SMP, SMA ya. Sehingga orang kalau sholat rame-rame menuju satu lapangan, itu syiar kelihatan. Syiar kelihatan bagaimana syiar apa? Islam. Ya. Maka rame-rame datang ke sana. Ya. Apalagi kita kan tinggal bersama yang lain selain sama non-muslim. Maka itu syiar Islam kelihatan. Maka semua orang berangkat menuju cuma 2 titik. Di kota di sini, di kampung sebelah sana ya. Jadi itulah yang dimaksudkan agar terlihat syiar ya. Tapi sekarang susah ya. Lapangan juga, ya kalau bisa misalnya 1 RT, 1 RW, kalau mungkin kan ya, 1 RW gabung 1, jadi semakin ramai semakin bagus. Kalau memang ada lapangan yang disediakan. Sekarang sunnahnya meskipun lapangan tapi tidak sunnah tapi kurang sunnah ya. Sehingga masing-masing masjid akhirnya bikin lapangan sendiri ya. Sebenarnya tujuannya bukan itu, tujuannya adalah untuk persatuan. Sehingga kalau bisa satu kota memang mungkin ada lapangan luas untuk seluruhnya. Mungkin kalau kota besar mungkin susah ya. Tapi kalau kota-kota kecil masih mungkin dilakukan itu. Di Jakarta mungkin susah, di Bekasi mungkin susah. Tapi kalau yang padat penduduk ya. Tapi kalau kota-kota yang penduduknya masih jarang ya. Selain planet Jakarta dan planet Bekasi. Mungkin masih mudah ya. Tapi intinya tujuannya di lapangan itu adalah untuk apa? Berkumpul ramai bersatu. Sehingga menjadi syiar. Bukan masjid ini lapangan secuil, masjid ini lapangan secuil, masjid ini lapangan secuil. Tapi ya kondisi sekarang demikian. Seorang berusaha menjalankan sunnah sebisanya. Dan di Jakarta agak sulit ngumpulin apa? Lapangan besar. Tapi kalau diniatkan penguasa pemerintah meniatkan mungkin bisa saja ditemukan lapangan yang besar. Paling tidak mengumpulkan kaum muslimin di satu lapangan itu lebih baik. Allah alam bisawab. Kecuali ada halangan, hujan misalnya, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada bencana alam, ada badai, ada topan yang lainnya. Maka di masjid lebih kondusif. Sekarang di Madinah, orang sholatnya di masjid. Ya. Karena memang tidak ada tempat yang kondusif seperti di Masjid apa? Nabawi. Luas lapangannya, sound systemnya juga mudah. Ya. Terus Masjid Nabawi saja sudah luas. Terus jamaahnya bisa ke kanan bisa 1 kilo, ke kiri bisa 1 kilo, ke belakang bisa 1 kilo, bahkan lewat imam bisa 1 kilo. Udah ram. Jadi memang lapangan mana lagi yang bisa menampung satu kota Madinah. Itu pun masih tidak cukup, artinya mereka bikin juga di beberapa titik. Tapi memang hanya beberapa titik. Jadi keramaian masih kelihatan. Sehingga kalau lapangan mungkin sulit, persiapan sound system, macam-macam, keamanan susah. Jadi ijtihad para ulama di sana, mereka tetap di Masjid apa? Nabawi. Karena itu yang sekarang kondisi. Allah alam bisa, meskipun hukum asal sunnahnya adalah di lapangan. Di antara sunnah juga terkait dengan Id adalah pergi dari satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. Karena kenapa demikian? Karena Nabi SAW dalam hadis Jabir, karena Nabi SAW idza kana yauma Id khalafa at-tariq. Adalah Nabi SAW idza kana yaumu Idin khalafa at-tariq. Kalau hari Id maka beliau menyelisih jalan. Maksudnya pergi lewat jalan, pulang lewat jalan yang lain. Kalau bisa demikian ya. Jika memungkinkan. Apa hikmahnya? Wallahu alam bisawab ya. Sebagian ulama berusaha mengumpulkan beberapa hikmah seperti bahwasanya ada yang mengatakan hikmahnya agar saksi atas kebaikan kita berbilang. Kita pergi lewat jalan yang kita lewati akan menjadi saksi. Ketika kita pulang lewat jalan lain, jalan itu pun akan menjadi saksi karena bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Maka pada hari itu, hari kiamat kelak, bumi akan menyampaikan kabar-kabar tentangnya, tentang orang-orang bermaksiat di atasnya dan orang-orang yang melakukan ketaatan di atasnya. Maka semua kabar tentang kelakuan manusia di atas bumi, bumi akan menjadi saksi. Maka jika seorang sholat id lewat satu jalan, pulang lewat jalan lain, maka dia mengumpulkan saksi yang banyak dari bumi. Ini hikmah. Ada yang mengatakan hikmahnya agar penghuni bumi menyaksikan keramaian, ya, baik manusia maupun jin. Ya. Jin juga lihat, ada orang sholat lewat sini, pulang lewat sini, sehingga ada yang mengatakan demikian.
Ada yang mengatakan untuk syiar Islam. Syiar Islam agar Islam kelihatan rame, sana ada, sini ada, sehingga bisa dilihat oleh bagaimana tentang kejayaan Islam ya. Ada yang mengatakan agar untuk mengagungkan zikir kepada Allah. Zikir bukan cuma satu jalan, tapi lewat jalan juga ada zikir kepada Allah. Dan berbagai macam hikmah, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, innahu lidzalika kullihi wa li ghairihi minal hikam allati la yakhlu fi'luhu anha. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ini mencakup seluruh hikmah yang disebut oleh para ulama, dan ada hikmah-hikmah lain yang juga kita enggak tahu Rasulullah melakukannya. Karena apa? Karena tidaklah Rasulullah mengerjakan suatu kecuali ada hikmahnya. Enggak mungkin Nabi menyelisih jalan kecuali ada hikmahnya. Dan ini menunjukkan kebiasaan Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafat tariq. Rasulullah SAW kalau lebaran menyelisih jalan. Berarti ini kebiasaan Nabi. Jadi bukan sekali aja dia lakukan. Setiap hari Id, kalau pergi lewat jalan, pulang lewat jalan yang lain. Berarti Nabi menyengaja. Berarti Nabi menyengaja. Maka itu sunnah. Adapun hikmahnya Allah alam, tadi beberapa yang tadi kita sebutkan. Azan kah? Sudah azan? Sudah. Kemudian berikutnya, disunnahkan bagi makmum untuk menyegera menuju salat musalla Id. Setelah salat subuh. Dan kemudian banyak bertakbir ya. Berbeda dengan imam. Kalau imam mereka mengatakan dianjurkan pergi ke musala ketika menjelang khutbah. Ketika menjelang apa? Khutbah. Ketika menjelang salat baru dia keluar menuju musala. Adapun makmum pada subuh sudah silakan pergi ke mana? Ke musala. Apalagi zaman sekarang macet, ramai. Agar kalau dia segera berangkat dia bisa duduk paling depan dekat imam. Adapun imamnya tidak mesti dari awal, imamnya yang penting waktu sholat dia hadir. Ya, dia bisa boleh berangkat menjelang waktu sholat. Kemudian sunnah berikutnya adalah bertakbir ya ketika menuju musalla. Jadi sambil berjalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seorang keluar dari rumahnya sambil bertakbir terus sampai sholat Id selesai dikerjakan. Sunnahnya demikian. Ya. Dan takbirnya dikeraskan di jalan. Ya, Allahu Akbar, dan seterusnya. Seperti takbir, berbagai macam model takbir disunahkan oleh para, atau dicontohkan oleh para sahabat. Ada yang bertanya bagaimana dengan wanita yang di masa iddah, ya, apakah dia boleh keluar untuk sholat Id? Para ulama mengatakan tidak boleh, karena itu bukan kebutuhan yang mendesak atau darurat. Maka wanita yang di masa iddah tidak keluar dari rumahnya untuk sholat Id. Kemudian sunnah berikutnya ketika sampai di musalla maka tidak ada sholat qobliyah dan juga tidak ada sholat ba'diyah. Ya, tidak ada sholat ya. Tidak ada sholat ya. Adapun kalau seorang misalnya dia, imamnya datang lama, terlambat, datang jam 8. Kemudian mau sholat duha ya boleh, tapi bukan dia sholat duha, tapi sholat duha bukan karena sholat apa? Ada kalau imamnya tepat waktu jam 7:15 maka tidak perlu sholat. Karena tidak ada sholat qabliyah, tidak ada sholat ba'diyah. Kecuali kalau sholat idnya di masjid. Kalau sholat idnya di masjid maka dia sholat tahiyatul masjid. Atau tadi imamnya terlambat. Ya. Jam 8 baru datang, ya ini repot ya. Sehingga dia nanti baca Quran, dia mau apa ya, dia boleh sholat aja, boleh sih sholat duha ya. Sholat duha ya. Kadang-kadang imam terlambat. Kemudian di antara sunnah tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Tidak ada azan, tidak ada iqamat. Siapa yang melakukan azan, iqamat, melakukan bid'ah ya. Melakukan bid'ah. Azan bagus, iqamat bagus, tapi tidak untuk sholat Id. Kalau ada yang sengaja bilang azan bagus, iqamat bagus, kita lakukan sholat Id, ya silakan. Tapi itu bid'ah mungkar. Itu lebih bid'ah. Maka menyelisihi perintah Nabi SAW, bahkan tertolak, bahkan berdosa. Oleh karena tidak ada sholat, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Kemudian juga tidak boleh bawa senjata ketika sholat Id. Ya. Tidak ada bawa senjata ketika sholat Id. Berdasarkan hadis ya dari Sa'id bin As an abihi ya. Dakhal al-Hajjaj ala Ibn Umar wa ana indahu faqala kaifa huwa qala salih faqala man asabaka asabani min amrin
yuhmalus silah fi yaumin la yahillu fihi hamluhu ya. Kata Ibnu Umar, fi yaumin la yahillu fihi hamluhu. Tidak boleh di hari, tidak boleh bawa senjata, maksudnya hari Id. Kecuali kalau ada kebutuhan, ada hal yang menakutkan atau ada peperangan atau yang lainnya. Tapi hukum asal seorang jangan bawa pedang, bawa senjata. Karena hari Id adalah hari apa? Hari Lebaran, hari senang-senang. Tidak boleh ada penampakan yang menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran. Adapun kalau khawatir ada musuh, maka silakan bawa senjata ya. Seperti kita tahu ada pernah kejadian sebagian kaum muslimin justru dibantai ketika sholat apa? Sholat Id. Ya. Kalau memang hal yang menakutkan, mereka boleh bawa pedang dalam rangka menjaga diri. Ya. Kemudian juga di antara yang dibolehkan ketika hari Lebaran ini adalah bersenang-senang, bermain-main. Ya. Seperti dalam hadis bahwasanya Aisyah berkata, ya, dakhala alaihi Rasulullah sallallahu wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i bu'ath. Rasulullah masuk menemuiku di rumahku dan ternyata di sisiku ada dua wanita, gadis-gadis kecil yang sedang menyanyikan dengan senandung bu'ath. Bu'ath itu kisah peperangan yang terjadi antara kaum Ansar, suku Aus, suku Khazraj, ya. Sehingga banyak berguguran tokoh-tokoh mereka dan ini nyanyian isinya tentang kepahlawanan, keberanian, disenandungkan oleh dua wanita kecil ini. Fattaja alal firash, maka Rasulullah dengar, Rasulullah masuk ke rumah, Rasulullah dengar ada dua wanita sedang, ini hari Lebaran. Maka Rasulullah pun berbaring di atas tempat tidur, wa hawwala wajhahu, kemudian dia palingkan wajahnya, itu tidak mau lihat gadis-gadis tadi yang anak-anak kecil tadi, budak-budak tadi yang sedang bernyanyi, budak-budak kecil. Waja'a Abu Bakrin fantaharani, datang Abu Bakar ayahku, dia membentakku. Wa qala mizmaratu syaitan, apakah ada suara syaitan? Mizmar maksudnya suara indah. Suara indah, suara yang indah disebut dengan mizmar. Kemudian seruling disebut juga dengan mizmar karena menimbulkan suara yang indah. Kenapa? Karena sebagian orang salah terjemah di sini. Dia mengatakan kedua wanita tersebut main seruling, padahal enggak. Disangka mizmar itu memang bahasa Arab, mizmar itu apa seruling, tapi bukan seruling aja, semua suara yang ada sofirnya, ada suara nadanya disebut apa? Mizmar ya. Ya, seperti Rasulullah memuji Abu Musa al-Asy'ari kita baca Quran, Rasulullah sebut juga mizmar ya. Oleh karenanya sebagian orang maksa untuk menghalalkan musik, mereka mengatakan lihat dua wanita ini main seruling. Padahal enggak, mereka sedang nyanyi. Ditegur oleh Abu Bakar mengatakan, apakah ada suara syaitan di sini? Dalam riwayat yang lain, ya, mizmaratu syaitan inda Rasulillah, apakah ada suara setan di sisi Rasulullah? Ya. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu faqala, Rasulullah balik wajahnya melihat Abu Bakar, Rasulullah berkata, da'huma, biarin mereka berdua nyanyi. Falamma ghafala ghamaztuhuma fa kharajata, ketika Abu Bakar sedang lalai karena mungkin bicara dengan Nabi, aku kasih isyarat kedua wanita itu, kedua budak wanita tadi untuk pergi. Pergi. Enggak usah nyanyi lagi ya. Dalam riwayat yang lain, dakhal Abu Bakar wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyan mimma taqawwalatil ansar yaum bu'ath. Qalat wa laysata bimughanniyataini. Dalam riwayat yang lain, ada dua budak wanita Ansar yang bernyanyi di rumahku tentang kepahlawanan perang Bu'ath. Wa laysata bimughanniyataini, dan mereka berdua bukanlah penyanyi. Jadi bukan penyanyi yang didatangkan, kebetulan ada dua orang datang yang nyanyi karena ini hari Lebaran. Bukan Aisyah mendatangkan dua penyanyi. Mereka bukan penyanyi, ya. Cuma datang ya, namanya hari Lebaran mereka sudah terbiasa. Hari senang-senang ya. Karena sebelum Nabi datang pun mereka punya dua hari raya yang mereka bersaing yal'abuna fihima. Mereka punya dua hari, mereka itu hari jahiliyah, mereka bersenang-senang. Sehingga mereka tahu bahwasanya hari Id, hari senang-senang. Datanglah mereka nyanyi di rumah Aisyah, padahal mereka bukan penyanyi. Maka Abu Bakar pun marah. Kata Abu Bakar, bimazamiri syaitan fi baiti Rasul. Apakah ada suara syaitan di rumah Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakrin inna likulli qaumin aidan wa hadha aiduna. Setiap orang punya Id, ini hari Lebaran kita. Biarin saja, maksudnya perkara lapang. Cuma nyanyi-nyanyi, apalagi tentang kepahlawanan. Ya. Maka boleh hari Id pakai duf, boleh. Ini yang diperbolehkan. Bukan seruling ya, duf.
Pakai duf boleh, nyanyi-nyanyi boleh, tapi maknanya yang baik. Adapun Abu Bakar dan Nabi tidak melakukannya dan tidak suka. Ya, makanya Abu Bakar mengingkari dan Aisyah akhirnya Pak Aisyah bilang suruh pergi ya. Jadi maksud saya kalau mau boleh, kalau mau boleh silakan, tapi dengan yang diperbolehkan sama seperti walimah boleh pakai duf nyanyi-nyanyian selama nyanyi tersebut maknanya baik dan dinyanyikan oleh para wanita bukan lelaki dan bukan penyanyi ya. Dan bukan penyanyi ya. Di antara permainan juga yang diperbolehkan ketika hari Id ada orang-orang Habasyah yang melakukan latihan seperti permainan dengan tombak-tombak di masjid dengan gerakan-gerakan tertentu yang merupakan gerakan-gerakan latihan perang. Dan Aisyah radhiyallahu anha menonton ya. Dalam riwayat Aisyah meletakkan pipinya di pipi Nabi dan meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Kata Rasulullah, hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Nonton lagi. Kata Rasulullah, cukup. Kata Aisyah, belum, masih lagi. Kata Aisyah, saya bukan pengen nonton itu orang-orang, tapi saya pengen tahu agar orang tahu kedudukanku di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi nempel nih, orang semua lihat. Tapi intinya boleh, dan ini hari Id, tidak jadi masalah. Ini juga diantara boleh bawa pedang, karena pedang tersebut, bukan tombak tersebut, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk apa? Permainan yang ada manfaatnya, maka tidak jadi masalah. Intinya hari Id boleh bersenang-senang, dengan permainan yang diperbolehkan ya. Tapi jangan yang aneh-aneh, yang menakutkan, membahayakan, manjat pinang, jatuh mati, bahaya. Jangan yang mengerikan, maksudnya main-main yang oke lah, mungkin ada manfaatnya. Adapun tidak manfaatnya kemudian dikasih pelicin kemudian jatuh ada yang ini konyol, jangan ya. Jangan senang-senang yang oke lah yang tidak jadi masalah apalagi ada manfaatnya seperti latihan peperangan itu enggak ada masalah. Saya bacakan wa fi hadzal hadis minal fawaid kata Ibnu Hajar, hadis ini memberikan faedah masyru'iyatu tawsi'a 'alal 'iyal fi ayyamil a'yad bi anwa'in ma yuhassilu lahum bastun nafs. Disyariatkannya untuk berlapang kepada keluarga, pada anak-anak, kepada istri di hari-hari Id dengan berbagai macam perkara yang bisa membuat hati mereka senang. Wa tarwihal badan min kalfil ibadah atau kulfil ibadah untuk merefreshingkan badan dari capeknya letihnya ibadah. Wa annal i'radha an dzalik aula, tetapi tidak melakukannya lebih aula. Bukannya Abu Bakar tidak melakukan. Tapi boleh. Ya. Wa fihi anna idharus surur fil a'yad min sya'iriddin. Dan ini menunjukkan menampakkan kesenangan ketika hari Id adalah syiar agama, ya, syiar agama. Makanya Rasulullah ketika mengomentari orang-orang Habasyah yang bermain perang-perang kata Rasulullah, "Li ta'lamal yahud anna fi dinina fushatan." Agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelapangan, ya. Jangan pas hari lebaran murajaah Quran. Ya lebaran sudah, murajaah Ramadan. Berapa juz hari? Berapa juz? Ini jangan lebaran lewat, Ramadan lewat terus senang-senang aja. Ayo murajaah. Ya akhi anak-anak nanti besok aja. Hari lebaran main senang-senang. Kemudian berikutnya wanita yang keluar menuju musalla hendaknya jangan bertabarruj ya. Jangan bertabarruj, tetap dengan pakaian syar'i, jaga diri ya. Bukan malah pamer-pamer kecantikan kemudian sana enggak ya. Tetap pakai jilbab. Sampai ada seorang wanita yang tidak punya jilbab, maka Rasulullah berkata litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya dipinjamin jilbab karena ingin keluar ikut Id. Jadi sunnah keluar wanita ke musala tapi tidak wajib ya. Wanita tidak wajib karena mereka tidak wajib sholat. Tapi sunnah mereka ikut hadir dalam sholat Id. Tapi dengan jilbab yang syar'i. Demikian juga anak-anak. Anak-anak juga disunnahkan untuk keluar. Dan yang benar bukan anak-anak yang mau sholat. Yang tidak sholat juga, ajak semua. Rasulullah mengatakan yang dimaksud anak-anak yang sholat. Enggak, yang enggak sholat juga bawa aja semua. Tetap dijaga, diperhatikan ya. Semua anak-anak diajak ya.
Apa kata Ibnu Hajar ketika ada yang mengatakan yang anak-anak yang boleh keluar artinya yang mumayyiz, yang bisa ngerti, dikasih tahu, maka dikritik oleh Ibnu Hajar, beliau berkata, wa fihi nadhar, pendapat ini perlu ditinjau kembali, yang mengatakan yang anak-anak boleh keluar hanya yang bisa ngerti ya, yang bisa 7 tahun, 8 tahun. Kata Ibnu Hajar, li'anna masyru'iyata ikhrajis sibyan ilal musalla innama huwa litabarruk. Karena mereka keluar untuk tabarruk, bukan untuk salat. Sebagaimana tadi wanita haid keluar bukan untuk apa? Salat, untuk tabarruk. Wa idhar syiaril Islam bi kathrati man yahdhuru minhum, untuk menampakkan syiar bahwasanya banyak orang yang hadir ketika itu. Oleh karenanya disyariatkan bagi orang yang haid juga hadir ya. Maka ini mencakup yang salat maupun yang tidak salat ya. Kemudian juga di antara sunnahnya jangan lupa tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tahniah yang terbaik ada doa. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Doa dari para sahabat. Minal a'idin wal faizin. Semoga termasuk orang yang id dan juga bisa kembali lagi id tahun berikutnya. Dan faizin bisa juga berhasil mendapatkan pahala sukses di selama bulan Ramadan ini. Bagus ya. Adapun tahniah secara umum tanpa doa itu perkara tradisi, boleh saja. Selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran, selamat makan ketupat ya, boleh-boleh saja. Tapi yang terbaik kalau disertai dengan apa? Doa. Mohon maaf lahir batin ya. Itu mohon maaf lahir batin itu sudah jadi ungkapan di tanah air, bukan untuk minta maaf, tapi memang sekadar ungkapan ya. Mau ada dosa atau enggak ada dosa, tetap aja Pak. Mohon maaf lahir apa, Pak? Batin. Tradisi kok Indonesia. Kalimat itu sudah jadi apa? Suatu slogan atau suatu ungkapan meskipun tidak punya salah ya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sebagian mereka mengatakan di hari yang tangan tidak bisa mengetik, lisan tidak bisa bergerak. Waduh ini bahaya ini. Stroke. Boleh-boleh saja itu ungkapan-ungkapan boleh-boleh saja ya, mengungkapkan kesenangan, kebahagiaan boleh. Tapi yang terbaik tahniah jika ada doa. Jika ada sesuatu yang dapat doa. Doa yang terbaik yang diajarkan para salaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima itulah berarti surga. Tapi mungkin ini saja, masih banyak, waktu sudah cukup. Mudah-mudahan sebagian yang kita sampaikan ini bisa kita kerjakan dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, sedekah kita, salat kita, qiyamul lail kita, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar ya. Ngomong-ngomong, Ibnu Taimiyah punya pendapat, beliau berkata ketika ditanya kapan Lailatul Qadar, beliau berkata datang dalam hadis Rasulullah cari di malam-malam witir. Datang dalam riwayat kata Rasulullah SAW di tasi'ah baqiyat, sabi'ah baqiyat, yaitu 9 hari terakhir, atau 7 hari terakhir, atau 5 hari terakhir. Jadi sebagian memandang ditinjau malam 21, ditinjau dari sesuai malam pertama, malam 21, kemudian malam 23. Kata Ibnu Taimiyah, tergantung Ramadan berapa hari. Kalau Ramadan 29 hari, dan itu Ramadan yang selalu dialami oleh Nabi, Rasulullah seringnya 29 hari, maka malam 21 ya malam 21, malam ganjil pertama. Malam ganjil kedua malam 23. Malam 29, malam ganjil kedua itu 9 hari terakhir. Tapi kalau ternyata Ramadan 30 hari, maka malam ganjil pertama malam 22. Malam ganjil terakhir malam 30. Siapa tahu malam ini Lailatul Qadar. Maksudnya tetap semangat ibadah. Kita enggak tahu Lailatul Qadar kapan. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, meskipun jumhur mengatakan tidak. Jumhur berpendapat bahwasanya tetap dimulai malam 21, malam 23 seperti biasa yang kita pahami. Ini itu pendapat lebih kuat. Allah Ta'ala besar. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.